Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Ridwantoro dalam program pembelajaran akidah akhlak bab kedua, yaitu indahnya berakhlak mulia, kelas 7 pada semester 1 atau semester ganjil. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan bekal, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, kita masuk kepada bab kedua, yakni indahnya berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyukai segala sesuatu yang baik. Sebagai hamba Allah, manusia harus menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik adalah manusia yang memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia sama halnya dengan perilaku terpuji. Perilaku terpuji sebaiknya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mempraktikkan perilaku terpuji merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membahas tentang tawakal. Apa pengertian tawakal? Seringkali kita pernah mendengar tentang tawakal. Tawakal berasal dari istilah dari bahasa Arab, yaitu tawakul, yang berarti bersandar atau berserah diri. Tawakal juga berasal dari kata wakala, yang artinya mewakilkan. Maksudnya apa? Yakni maksudnya memberikan perwakilan, kepasrahan dan menyerahkan diri kepada Allah. Adapun menurut istilah tawakal adalah berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah yang Tuhan yang Maha Esa. Adapun macam-macam tawakal, macam-macam tawakal di sini ada dua. Yang pertama yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yakni maksudnya menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah. Tawakal ini adalah tawakal yang diperintahkan oleh Allah dan harus diterapkan oleh setiap muslim. Adapun yang kedua, tawakal yang kedua ini yaitu tawakal kepada selain Allah. Tawakal yang kedua ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tawakal selain Allah dalam hal-hal menjadi urusan Allah. Misalnya, menyerahkan urusan rezeki dan syafaat atau pertolongan kepada arwah seseorang yang telah wafat atau patung berhala. Tawakal ini hukumnya haram karena termasuk perbuatan syirik besar. Jadi tidak diperbolehkan kita meminta apapun itu, apapun bentuknya terhadap berhala, terhadap patung, terhadap arwah. Itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk perbuatan syirik atau dosa besar. Adapun yang kedua, tawakal kepada selain Allah dalam hal ini termasuk urusan manusia. Misalnya, menyerahkan masalah keadaan ekonomi dan kesehatan kepada orang lain. Tawakal ini diperbolehkan jika tidak sepenuhnya menyerahkan urusan itu kepada manusia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya urusan itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Al-Ghazali menjelaskan bahwa penerapan tawakal terdiri atas 3 tingkatan, yaitu tawakal, taslim, dan tafwid. Tawakal adalah di sini yang pertama yaitu tawakal. Tawakal adalah keadaan hati yang senantiasa tenang dan tentram terhadap janji Allah. Yang kedua, taslim adalah menyerahkan urusan kepada Allah karena dia mengetahui
segala sesuatu mengenai diri dan keadaannya. Yang ketiga, tafwid adalah ridho atau rela menerima segala ketentuan Allah bagaimanapun bentuk dan keadaannya. Itu menurut Al-Ghazali. Nah, selanjutnya yakni adalah hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya ada 6 poin hikmah dari tawakal kepada Allah. Yang pertama, rizkinya dicukupkan dan diberi ketenangan hati. Akan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari godaan setan. Tidak akan merasa kecewa jika usaha yang dilakukannya mengalami kegagalan. Memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho Allah. Memperoleh keteguhan hati sehingga tidak mudah goyah hatinya. Menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya dan mengakui kebesaran Allah. Nah, itu adalah hikmah. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang ikhtiar. Nah, ikhtiar merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtara, artinya memilih. Adapun menurut istilah, ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik materi, spiritual, kesehatan, masa depannya, dan usaha mendapatkan yang terbaik agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Berdasarkan Quran surah Ar-Ra'd menjelaskan bahwa ikhtiar merupakan suatu keharusan karena Allah tidak akan merubah keadaan seorang hingga seseorang tersebut mau mengubahnya sendiri. Setelah melakukan usaha dengan sebaik-baiknya, selanjutnya semua hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni bentuk-bentuk ikhtiar. Bentuk-bentuk ikhtiar di sini ada 6 poin. Yang pertama, mau bekerja keras dalam mencapai sesuatu harapan dan cita-cita, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tidak mudah menyerah dan putus asa, disiplin dan penuh dengan tanggung jawab. Giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih cita-cita. Itu adalah bentuk ikhtiar kita. Apabila kita melakukan suatu kegiatan, suatu tujuan agar tercapai sesuatu, kita harus berikhtiar. Adapun hikmah dari berikhtiar, yang pertama merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dicapai dengan susah payah. Terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha keras. Menumbuhkan semangat berusaha dan bekerja keras, terhindar dari sikap malas. Nah, itu adalah hikmah berikhtiar. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sabar. Menurut bahasa, sabar berarti menahan atau tabah hati. Adapun menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam godaan, kesenangan yang dapat melalaikan kita kepada Allah. Allah atau kesedihan yang menimbulkan kemarahan kepada Allah. Sabar termasuk salah satu sikap mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Setiap manusia diberikan ujian kesabaran yang bermacam-macam sesuai kemampuannya. Secara garis besar, sabar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan untuk menuruti hawa nafsunya sendiri. Yang terakhir,
sabar dalam menerima musibah ataupun cobaan dari Allah. Nah, itu adalah garis besar sabar dibagi menjadi 3 jenis. Nah, adapun contoh perilaku sabar, yang pertama, bersabar ketika sedang sakit, terkena bencana alam, atau kehilangan sesuatu. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Belajar dengan disiplin agar dapat lulus ujian. Tidak mudah menyerah ketika berdakwah di jalan Allah. Berusaha dengan sungguh-sungguh dalam membela agama Allah. Selalu menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, di sini ada hikmah berperilaku sabar. Nah, memiliki emosi yang stabil, tidak terpengaruhi oleh keadaan lingkungan. Itu adalah hikmah yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu memiliki harapan masuk ke dalam surga sesuai janji Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Nah, di sini diterangkan dalam Quran surah Al-Baqarah bahwa perilaku sabar nanti kita akan mendapatkan sebuah hadiah dari Allah, yaitu berupa surganya Allah. Yang ketiga, cukup stabil dan tentram dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menikmati hidup ini sebagai karunia dari Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syukur. Nah, pengertian syukur. Nah, syukur menurut bahasa adalah berterima kasih. Adapun menurut istilah, syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui ucapan dengan pujian maupun perbuatan dengan ibadah, ketaatan, dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Nikmat yang diberikan oleh Allah tidak terhitung banyaknya. Manusia tidak akan mampu untuk menghitung dan mempraktikkan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Nah, sebagai manusia kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua rizki, kesehatan oleh Allah kepada manusia. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa bersyukur. Nah, syukur dapat diamalkan melalui beberapa cara, di antaranya sebagai berikut. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan melalui ucapan hamdalah dan banyak berterima kasih kepada Allah. Syukur dengan perbuatan, misalnya bersedekah dan membayar zakat. Imam Al-Khusyairi mengatakan bahwa hakikat syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah Allah berikan yang dibuktikan dengan ketundukan kepadanya. Nah, bentuk-bentuk syukur. Nah, di sini ada bentuk-bentuk syukur. Yang pertama, selalu mengucapkan hamdalah atau terima kasih setiap kali menerima kenikmatan. Menggunakan pemberian sesuai kehendak pemberinya. Menjaga dan merawat dengan baik segala karunia. Menyisihkan sebagian harta kita untuk disedekahkan. Menyisihkan waktu untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Nah, hikmah bersyukur. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin terhadap apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat tamak, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang qanaah. Secara bahasa, qanaah berasal dari bahasa Arab, yaitu khoni'atan yang artinya merasa cukup atau rela. Adapun menurut istilah, qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah dapat menghindarkan seseorang dari sikap tamak, serakah, dan selalu merasa kurang. Selain itu, sikap qanaah dapat membuat orang tidak mudah putus asa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku qanaah. Nah, ini adalah contoh-contohnya ada 5.
Yang pertama, menerima dengan ikhlas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita. Contohnya, seorang pelajar rela menerima berapapun pemberian uang saku dari orang tuanya. Selalu baik sangka kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan. Nah, kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya yaitu selalu memohon kepada Allah agar kita mendapatkan perlindungan dan pilihan yang tepat dalam menjalankan sesuatu. Berusaha sungguh-sungguh dan berpikir optimis terhadap keluasaan rezeki Allah. Rajin beribadah, berdoa, dan tawakal kepada Allah. Adapun hikmah perilaku qanaah yaitu yang pertama, jiwa akan tetap tentram, terhindar dari sifat tamak dan dengki, menimbulkan hati yang sabar dan penuh dengan ketabahan, terhindar dari kekhawatiran dan keresahan, selalu puas terhadap nikmat yang diberikan Allah, sabar atas segala cobaan dari Allah. Membiasakan diri untuk bersyukur. Menerima pemberian orang tua dengan senang hati, memanfaatkan uang untuk membeli hal-hal yang bermanfaat, tidak boros dalam menggunakan uang. Nah, itu adalah membiasakan diri untuk bersyukur. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita yaitu bab kedua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang barokah pada diri kita. Bapak sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.